Oke, halo Rio. Pertama nih kan dalam waktu setahun jadi miliarder dan bahkan kabarnya karena lupa pernah beli kripto nih. Boleh dong ceritain nih awalnya seperti apa? Jadi dulu itu sekitar awal tahun 2021 lah itu aku pertama kali mulai itu karena pada waktu itu kan semua orang kan di rumah ya, waktu naik-naiknya COVID semua orang di rumah, semua pada cari cara gimana sih cara mendapatkan uang ini di rumah aja karena kita benar-benar di lockdown. Nah pada saat itu memang lagi naik-naiknya saham, kripto dan berbagai instrumen investasi lah pada naik semua. Nah pada waktu itu aku iseng-iseng tanya teman, kok pada semua bahas kripto ya, apa sih kripto itu? Di situ aku belum tahu sama sekali, mulai dari nol. Terus aku lupa. Jadi dulu itu aku beli kripto itu aku sebut modal sedikit ya, pada waktu itu aku cuma modal 1 juta rupiah aja. Aku belikan 2 koin. Jadi koin ada BNB sama Shiba Inu. Shiba Inu aku belikan 500.000. Jadi 500.000 2 koin. Nah pada waktu itu karena aku memang niatnya untuk jangka panjang, jadi aku biarin gitu kan. Setelah beberapa bulan kemudian pada waktu puasa, jadi bulan 5 lah, sekitar bulan 5 tahun 2021 itu ini koin naik ribuan persen. Bahkan aku yang awalnya itu 500.000 itu naik menjadi 1 miliar pada waktu itu. Nah tapi karena ibaratnya kayak brokerku ini lagi maintenance gitu kan ya, jadi aku nggak bisa jual nih. Aku baru bisa jual itu di angka waktu jadi 500 jutaan. Tapi kenapa pilihannya di 2 koin itu, Binance dan Shiba? Ada beberapa koin, tapi yang aku pelajari satu persatu. Jadi aku pelajarin kenapa aku milih BNB, karena secara fundamental memang dia udah bagus kan, punyanya exchange terbesar di dunia nomor 1. Jadi oke lah, ini bagus. Terus proyek-proyeknya juga bagus, roadmap-nya juga bagus. Oke, ini satu koin fundamental. Nah yang Shiba Inu ini benar koin meme gitu. Jadi koin lucu-lucuan sebenarnya itu dia. Tapi aku lihatnya di sisi lainnya itu, kayaknya ini koin kuat gitu komunitasnya, karena membernya pada waktu itu Telegramnya itu sudah sekitar 100.000 orang membernya. Wah berarti ini lumayan kuat nih koin, buat iseng-iseng aja lah aku beli itu. Nah kayak gitu awalnya. Dan dengan perubahan uang yang kamu miliki ini, apa sih perubahan hidup yang kamu alami? Aku sedikit ceritakan dari awal banget ya. Sebenarnya pada waktu itu lebih ke masalah keluarga. Jadi kayak keluarga itu memang lagi ada masalah. Ibaratnya kayak lagi memang benar-benar terlilit hutang. Lumayan besar banget lah. Kalau untuk aku rasa keluarga aku mungkin kayak nggak bisa melunasinya itu dulu itu. Itu kenapa aku nggak langsung cairkan? Karena begini, tujuan utama aku sebenarnya itu kan ingin membebaskan orang tua dari hutang kan. Hutangnya saja 700 juta. Kalau ini ruang 500 juta aku tutup langsung, masih kurang 200 juta. Jadi aku mikirnya gini, mau nggak mau aku harus puterin uang ini minimal sampai 700 juta ini habis. Alhamdulillah sekarang udah hutang udah selesai semua masalah. Terus rumah juga renovasi. Terus kayak gimana ya, kayak kita itu, saya itu senang banget gitu di umur segini udah bisa bantu orang tua, bisa rumah bisa direnovasi, bisa beli mobil juga sendiri gitu lah. Kayak gitulah yang berubah dari kehidupanku saat ini. Nah, sekarang kan banyak juga nih teman-teman yang sudah merugi karena memang belum teredukasi dengan baik. Ada tips nggak dari Rio khusus buat teman-teman yang memang baru masuk, baru mau belajar tapi tidak merugi atau tidak boncos? Untuk kalian yang mau main kripto atau yang udah terjun baru main kripto, gini tipsnya dari aku. Yang pertama, kalian harus belajar dulu. Karena kenapa? Resiko terbesar sebenarnya adalah datang dari apa yang tidak tahu kita kerjakan. Jadi kita mengerjakan suatu hal yang tidak tahu itu resiko datangnya dari situ gitu. Jadi sebelum kita bermain kripto harus tahu dulu, belajar gimana resikonya, gimana sistemnya, kita harus tahu. Yang kedua, mental juga harus siap, karena mental itu mempengaruhi langkah kita untuk berinvestasi. Yang selanjutnya, uang juga harus pakai uang yang dingin. Itu yang paling penting, karena kebanyakan orang-orang di Indonesia itu karena mikirnya kripto bakal otomatis profit, dia pakai uang apapun, termasuk uang untuk bayar cicilan bulan depan itu dipakai. Jangan. Kenapa? Itu juga nanti pengaruhnya ke mental. Jadi gunakan uang dingin, uang yang benar-benar nggak bakal kalian pakai
dalam jangka waktu kapanpun. Jadi benar-benar uang yang nganggur lah ibaratnya. Itu yang harus dipakai. Nah, oke tuh, buat kita semua belajar. Pokoknya semoga semua orang-orang yang masuk ke dunia kripto ini teredukasi dengan baik dan membangun ekosistem yang sehat pula. Thank you ya Rio. Salam sehat selalu. Menurut data Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 4 juta orang. Kemudian angka ini meroket di tahun 2021, tepatnya bulan Desember, mencapai 7,5 juta orang. Sementara itu kalau kita lihat nilai transaksi kripto di tahun 2020 yang mencapai 65 triliun rupiah, melonjak tajam lebih dari 636% di tahun 2021, tepatnya bulan Juli, mencapai 478,5 triliun rupiah. Para selebritas dan public figure yang dulu punya tren untuk usaha kafe atau berjualan kue dan roti, kini mulai melirik cuan kripto. Para artis bermunculan mengeluarkan token aset kripto. Sebut saja Angel Elga dengan Angel tokennya. Kemudian ada Lesti Kejora dan Rizky Bilar dengan Leslar Coin. Nah, ada juga putri pendakwah Yusuf Mansur, Wirda Mansur dengan iCoin. Dan satu lagi, Anang Hermansyah dengan token ASICS-nya. Masalahnya, membeli token sama sekali tidak sama dengan membeli kue. Ingat, pasar aset kripto merupakan pasar yang sangat dinamis. Dalam sekejap, harga aset kripto dapat naik dan turun hingga belasan persen. Nah, jika kalian terbiasa membeli di pasar tradisional, tentu harus wajib belajar dulu sebelum masuk ke pasar kripto. Ingat, selalu bijak dalam berinvestasi. Pakailah uang dingin, bukan uang untuk kebutuhan primer atau kebutuhan lain. Apalagi sampai ngutang. Jangan ya, big no-no. Pastikan token di bawah pengawasan Bapepti, karena hanya token yang ada di daftar Bapepti yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan. Ingat, paham dulu, baru beli.